yang mengaku Islam dan menebarkan teror di tengah umat Islam tidak lain dan tidak bukan kecuali hal ini menunjukkan kedangkalan pemahaman mereka, ilmu mereka terhadap Islam. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menjelaskan tentang tingkatan jihad, bahwa jihad itu ada 4 tingkatan. Jihad ada berapa tingkatan? 4. Yang pertama kata beliau adalah jihad an-nafs, adalah jihad terhadap diri kita, terhadap jiwa kita, terhadap syahwat kita. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau adalah jihad asy-syaitan. Kemudian yang ketiga jihadul kuffar, dan yang keempat adalah jihad al-munafiqin. Dan masing-masing dari tingkatan yang beliau sebutkan ini ada penjelasan, ada jenis-jenis, ada tingkatan-tingkatan lagi dalam setiap bagian jihad yang beliau sebutkan. Contohnya jihad an-nafs, jihad melawan diri kita. Beliau menyebutkan ada 4 tingkatan dalam kita melawan diri kita, bersungguh-sungguh untuk bagaimana jiwa kita ini, diri kita, hawa nafsu kita, syahwat kita itu benar-benar kita bisa arahkan, kita bisa tundukkan untuk Islam. Nah, beliau menyebutkan tingkatan yang pertama adalah at-ta'allum, belajar. Ini tingkatan pertama. Belajar, mempelajari Islam itu apa. Kemudian setelah belajar, maka ada jihad selanjutnya. Jadi untuk belajar, untuk menghadiri majelis ilmu, untuk kemudian menulis ilmu, ini butuh jihad, butuh kesungguhan, butuh keseriusan. Ini untuk menuntut ilmu, belajar agama, ini butuh jihad. Kemudian jihad yang berikutnya setelah menuntut ilmu, bersungguh-sungguh di dalamnya, adalah jihad dalam mengamalkan ilmu itu. Apa-apa yang kita dengarkan, apa-apa yang kita tulis, apa-apa yang kita pelajari, kita berupaya dan berusaha untuk mengamalkannya, mengamalkan ilmu yang sampai kepada kita. Dan di sini adalah dibutuhkan jihad, jihad dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Apakah cukup sampai di situ? Jihad terhadap diri kita? Tidak. Setelah kita jihad dalam menuntut ilmu, setelah kita jihad untuk mengamalkannya, maka ada jihad selanjutnya, yaitu jihad dalam mendakwahkan ilmu yang telah kita amalkan. Dibutuhkan jihad, dibutuhkan kesungguhan. Dan terkadang kita baru sampai pada tingkatan yang pertama ini. Belum lagi tingkatan pertama ini selesai. Kemudian saudara-saudara kita ada yang termanfaatkan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dimanfaatkan girohnya, dimanfaatkan semangatnya untuk menuntut ilmu, lalu diarahkan kepada sesuatu yang tidak benar. Waliyadu billah. Kita baru sampai pada jihad yang ketiga, jihad dalam berdakwah. Nah, perlu kita pertanyakan kepada diri-diri kita, sudah sampai di mana jihad kita, upaya kita, kesungguhan kita dalam menyampaikan ilmu yang kita pelajari?
Sudah berapa banyak buku-buku yang kita pelajari dan kita khatamkan? Sudah berapa banyak majelis-majelis ilmu yang kita hadiri? Lalu kemudian dengan berani, dengan alasan menjual nama jihad melawan orang-orang kufar, lantas kita menjual akidah kita. Karena jihad ini adalah bagian dari akidah dan keyakinan kita. Sehingga kita perlu melihat di sekeliling kita ketika ada pemahaman-pemahaman yang seperti ini, yang kemudian hanya merusak Islam, hanya mengacaukan, mengganggu dakwah kita, maka segera kita merangkul mereka, segera kita meluruskan mereka, dan kita berjihad kepada saudara-saudara kita yang pemikirannya seperti itu. Belum lagi setelahnya adalah jihad yang keempat dalam rangka jihad terhadap diri kita sendiri, yaitu jihad dalam bersabar, menuntut ilmu, mengamalkan, mengajarkan, mendakwahkan. Ini butuh jihad, kesungguhan kita untuk bersabar di atas kesemua itu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana keinginan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bagaimana Islam ini, dakwah Islam ini yang rahmatan lil alamin sampai kepada orang-orang kufar. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal dakwahnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Taif, beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah diusir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari batu sampai beliau tidak mengetahui jalan pulang ke Mekah. Begitu berat apa yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari tubuhnya mengalir darah. Beliau tidak tahu kemana beliau hendak melangkah. Kemudian dalam keadaan seperti itu, dua malaikat turun. Ya, malaikat Jibal, ya, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi gunung. Ya, dan menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menimpakan dua gunung kepada penduduk Taif. Tapi apa jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira? Ya, karena orang kafir akan dibinasakan. Orang kafir akan dihancurkan oleh malaikat. Ya, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih seperti itu. Dakwahnya ditolak. Beliau terluka, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semangat dakwah, keinginan agar manusia merasakan cahaya Islam ini, merasakan hidayah ini, beliau hanya mengucapkan, ya, beliau berharap boleh jadi dari keturunan-keturunan mereka yang menyembah berhala ada orang-orang yang nantinya lahir setelah mereka yang mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah kepada mereka. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, memohonkan ampun atas kaumnya yang mereka tidak mengetahui tentang hakikat apa yang beliau dakwahkan. Sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menurunkan azab kepada mereka dengan harapan nantinya di antara mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan tentunya ini membutuhkan proses. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar dalam dakwah itu. Sampai ketika penduduk Taif berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dalam kisah yang sudah kita ceritakan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan salah seorang jariyah. Siapa namanya? Siapa namanya? Salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bani Musthalib, Juwairiyah. Nah, ya, setelah itu luar biasa, banyak dari mereka, ya, satu kabilah masuk ke dalam
ke dalam Islam. Dan ini adalah kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan besar beliau. Di antaranya ayat yang setiap pekan kita bahas, setiap pekan kita baca dalam surah Al-Kahfi. Apa ayatnya? Fal'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Boleh jadi engkau Muhammad, ya, fala'allaka bakhi'un nafsaka, ya, kemudian bersedih, membinasakan dirimu dalam kesedihan itu, ya, karena engkau begitu berharap menginginkan keimanan dari mereka. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Janganlah engkau membiarkan dirimu, hatimu larut dalam kesedihan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah itu. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan sekalipun engkau begitu ingin agar manusia semuanya mendapatkan hidayah, niscaya engkau tidak akan mampu melakukan itu. Karena Allah lah yang memilih dari hamba-hambanya siapa di antara mereka yang mendapatkan hidayah. Akan tetapi secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan hidayah untuk manusia. Sehingga dengan adanya perilaku-perilaku yang kita baru-baru ini lihat, ini tidak mewakili dari umat Islam sedikit pun. Karena keinginan kita untuk orang-orang kufar, orang-orang non muslim adalah bagaimana hidayah ini sampai kepada mereka. Sampai di mana upaya kita, usaha kita untuk mendakwahkan Islam kepada mereka. Dalam jihad pun, dalam jihad ya banyak syarat-syarat yang harus terpenuhi. Sebagaimana dalam pembahasan yang akan kita bahas tentang sholat Jumat, banyak syarat-syarat, banyak hal-hal yang harus kita persiapkan, sehingga dalam jihad itu benar-benar adalah jihad yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang mewajibkan kepada mereka untuk berjihad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekkah 13 tahun lamanya, kemudian pindah ke Madinah. Apakah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah, terkumpul banyak sahabat, kemudian diwajibkan kepada mereka langsung berjihad? Ya, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad ketika kaum musuh mengancam, ketika Islam tidak bisa tegak dan umat Islam bisa untuk menegakkan itu, sekalipun dengan mengangkat senjata. Kalau kita belajar tentang jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan mendapati jihad itu adalah bagian dari dakwah. Bagian dari dakwah, dan jihad adalah bagian dari Islam yang rahmatan lil alamin. Dan di sini kita semakin memahami bagaimana pentingnya dahulu salaf radhiyallahu taala anhum wa rahimal jami'. Mereka mempelajari jihad itu, dan ini berulang-ulang kali kita sampaikan. Mereka mempelajari jihad itu sebagaimana mempelajari surah dalam Al-Quran. Sebagaimana mereka ditalkinkan tentang Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan surah-surah lainnya dalam Al-Quran, maka mereka mempelajari tentang peperangan demi peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jihad ini butuh fikih, jihad ini butuh pemahaman, sehingga jihad ini tidak disalahgunakan. Yang seharusnya jihad menjadi wasilah untuk manusia berbondong-bondong masuk Islam, jihad ini disalahgunakan untuk menjadi wasilah menghancurkan Islam, wal iyad billah.